Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Anak-anakku sekalian yang pagi cintai, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan sehat walafiat. Semoga kesehatan ini memberikan manfaat untuk diri kita pribadi, keluarga dan masyarakat. Sebelum kita memulai materi bidang studi fikih pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan membacakan surat Fatihah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru cintai, setelah kita berdoa, jangan lupa Pak Guru ingatkan absen terlebih dahulu, kemudian kerjakan tugas setelahnya, dikumpulkan atau difoto, kirimkan melalui WA Group, dan berkasnya dikirimkan langsung saat itu juga ke sekolah. Ya, sekali lagi Pak Guru ingatkan, jangan lupa absen, kemudian tugas dikerjakan, dan tugasnya dikirim melalui WA Group, hasilnya kirimkan ke sekolah saat ini juga. Langsung bertemu dengan wali kelasnya masing-masing, ya. Baiklah, anak-anakku sekalian yang Pak Guru cintai, materi fikih saat ini masih tentang sujud. Pak Guru buka dulu ya. Masih tentang sujud, yang mana sujud, materi sujud yang sudah kita pelajari kemarin adalah sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Bentar lagi Pak Guru cari. Nah, ya, roll ke bawah, terus masih tentang sujud. Sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sujud sahwi, materi kemarin sudah kita lewati, yaitu sujud 2 kali yang dilakukan di dalam sholat atau di luar sholat. Ya. Nah, sekarang kita memasuki materi ketentuan sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Dalam hidup ini kita tidak pernah terlepas dari nikmat Allah. Udara yang kita hirup, makanan dan minum yang setiap hari kita konsumsi, tempat tinggal, dan lain-lain, semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Untuk kita semua.
Apa yang harus kita belas tentang nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita? Bersyukur tidak hanya semata-mata saat mendapat kesenangan maupun nikmat saja, melainkan saat kamu terhindar dari mara bahaya atau musibah, karena Allah telah memberikan keselamatan kepada kita. Sudah menjadi kewajiban kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Minimal kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah, dan menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Selain itu, dalam keadaan tertentu kita juga dianjurkan untuk mengungkap syukur dengan cara bersujud. Disebut sujud syukur. Jadi, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Itu namanya sujud syukur pengertiannya. Apa sujud syukur? Yaitu sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Sudah, sujud syukur kita paham ya. Kemudian hukumnya dan dalil sujud syukur. Apa dalil hukum dan dalil sujud syukur? Nah, sujud syukur hukumnya adalah sunnah. Sunnah dikerjakan mendapat pahala, dikerjakan tidak mendapat dosa. Ya. Rasulullah bersabda an Abi Bakrah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au busyira bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmizi dan Hasan. Artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendapat sesuatu yang menyenangkan, senang, atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadisnya atau dalilnya yang menyatakan bahwa kita dianjurkan sujud syukur kalau kita mendapatkan kesenangan atau kabar gembira. Langsung sujud syukur. Ya. Dalil lain atau hadis lain juga Rasulullah bersabda an Ibni Rahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni laqitu Jibril alaihi salam fabasyarani wa qala inna rabbaka yaqul man shalla alaika shallaitu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi fasajadtu lillahi syukran, rawahu al-Hakim wal Baihaqi. Dari Abdurrahman bin Auf bahwasanya Rasulullah bersabda, aku bertemu dengan Jibril lalu ia memberikan kabar gembira kepadaku dengan berkata, sesungguhnya Rabb-mu telah berfirman, barang siapa yang mengucapkan sholawat kepadamu, maka aku, kata Allah, akan mengucapkan sholawat kepadanya. Tuh, jadi kalau kita mengucapkan sholawat satu kali, maka aku, kata Allah, akan mengucapkan sholawat kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, maka aku akan mengucapkan salam kepadanya. Mendengar hal itu Rasulullah dari Jibril, aku pun bersujud kepada Allah karena bersyukur kepadanya. Tuh. Hadis lain menyatakan bahwa Rasulullah mendapat kabar dari Jibril, siapa yang mengucapkan salawat kepadamu, maka aku akan mengucapkan salawat kepadanya. Jadi jangan pelit-pelit salawat, minimal Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad,
atau panjangnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, kemudian dilanjutkan kata Jibril, siapa yang mengucapkan salam kepadamu? Biasanya salam kepada Rasulullah itu di depan makam beliau atau di makam beliau di mana adanya Madinatul Munawwarah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Sofiyallah. Pak Guru pernah mengucapkan salam di depan makam Rasulullah. Mudah-mudahan dijawab salam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian pun sama, cita-citanya nanti kalau sudah dewasa, berkeluarga, cita-citanya adalah ingin berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, makam Rasulullah itu bisa dilihat nggak sih? Nggak bisa. Dari luar, dijaga ketat oleh tentara, dilapisi oleh emas. Kalau kamu pengen tahu, browsing di Google, di internet ya, makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kita di depan makamnya saja berdoa, ada yang menangis, ada yang berdoa, ada yang salam. Nikmat bertemu atau berada di depan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya manusia yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita manusia cuma satu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak rela umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah. Semua diberikan syafaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, sampai sini mungkin ada hal-hal yang ditanyakan, silahkan melalui WA grup nanti. Ada hal-hal yang kurang paham seputar ketentuan sujud syukur ya. Ini dulu yang bisa Pak Guru sampaikan. Untuk materi sebab-sebab sujud syukur nanti di lain waktu atau pelajaran pertemuan berikutnya ya. Untuk pelajaran fikih nanti tugasnya akan Pak Guru share melalui grup. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Ingat, tugas dikerjakan saat ini, selesai difoto, kemudian di-share melalui grup, kemudian kirimkan hasilnya ke sekolah hari ini juga. Kenapa hari ini? Karena kemarin ditunggu oleh wali kelas, nggak ada yang ngumpulin, cuma beberapa saja. Apalagi mengerjakan tugas, cuma absen, tapi tugasnya nggak ada, percuma ya. Untuk sekarang, absen wajib, kemudian tugas wajib, terus dikirim ke WA Group juga wajib, dan terakhir hasilnya kirimkan ke sekolah ke wali kelas masing-masing. Paham? Pak Guru stop untuk materi fikih. Sekarang kita beralih ke bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab. Sudah siap bukunya? Bahasa Arab kelas 8. Ya. Materi kemarin apa yang sudah Pak Guru sampaikan? Masih ingat nggak? Yaitu tentang muhadasah ya. Tentang muhadasah. Sekarang tentang waktu. Tentang waktu. Ini sudah dikerjakan. Kemudian juga ini sudah. Nah,
Sobahal khair, sobahan nur. Ini sudah ya kemarin. Sekarang ini halaman yang ke-16. Dibuka buku elektroniknya, buku fikih ya. Nah, ini ditulis Ajib Anil As'ilah. Contohnya nomor 1, mata yabda'ud darsa, kapan pelajaran dimulai. 1, artinya. Yang kedua, mata yantahi ad-darsa, kapan pelajaran selesai. Ya, jadi ditulis nomor 1, diartikan, kemudian diisi. Ya, isinya juga pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Indonesia atau tulisan Indonesia. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 ditulis, kemudian dijawab. Terus yang kedua, tugas berikutnya ya, ini juga yang garis bawahnya, nih garis bawah ini ya, garis bawah ini diisi. Contohnya ya, ini di sini ada pilihan as-sabi'ah al-bait yabda'u yantahi asaniyata zuhron hasos as-sof. Ya, kamu tinggal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah pilihan. Pilihan ini kamu terapkan di sini. Contoh, yabda'ud darsu fi apa titik-titik. Pelajaran dimulai pada ya, pada jam berapa? Ya, pada jam berapa? Tinggal pilih apa? Ini yantahi asaniyata zuhron khasos atau asof. 2, titik-titik ad-darsul awal fitasi'ah wan nisfi ya. Di apa namanya diisi juga. Nomor 3 juga diisi, nomor 4 diisi, nomor 5 diisi. Yang mau bertanya silahkan di WA group ya. Nanti akan Pak Guru jawab, juga nanti artinya atau maksudnya akan Pak Guru jelaskan ya. Kemudian yang ketiga adalah contoh, kemudian diisi. Ini enggak usah contoh nih, atas sama bawah contoh. Kam sa'ah, berjam berapa ini? 6.30. As-sadisah wan nisfi. As-sadisah itu 6, wan nisfi separuh ya. Kemudian yang bawah ini nih yang selanjutnya, kam sa'ah, jam berapa? Di atas nih jam 9.45 kamu tulis. Kam sa'ah jam 8 kamu tulis. Kam sa'ah al-khamisah ila rubu, jam 5.45. Khamisah itu 5, ila rubu itu 45. Ini kam sa'ah 10.30 apa? Kam sa'ah 12, jam 12 itu apa? Ya. Jadi untuk bahasa Arab sampai di sini. Yang mau bertanya tentang maksud, nomor 1 artinya apa, maksudnya apa, nomor 2 tadi sudah Pak Guru jelaskan tadi ya. Ini adalah arti, bahasa Arabnya, kemudian diisi dengan menggunakan bahasa Arab ya. Sudah pertanyaan dan lain-lain melalui WA group silahkan ya. Ditulis, diisi ya. Yang ini ditulis diisi, ini ditulis diisi, ini ditulis diisi. Paham semua? Pak Guru stop ya. Sekali lagi Pak Guru ingatkan, absen, tugas, kemudian share ke grup, dan hasilnya berkasnya kirim ke sekolah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, selesai sudah materi fikih dan bahasa Arab pada pagi hari ini. Sengaja kali ini adalah rekaman dari Zoom, bukan live Zoom, karena banyak dari kalian yang saat ini masih tidur pulas ya. Absen saja Pak Guru lihat ini baru
sekarang ya jam 25, jam 6:10 itu baru 4 orang. Baru Hardianti, Ahmad Daming, Iksan, dan Fajar. Yang lainnya masih molor. Ya, ditunggu sampai jam 10 selesai. Setelah rekaman ini langsung dikerjakan. Setelah kalian yang menonton langsung kerjakan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, agar kalian semua bisa paham. Tonton sampai habis, dengarkan, pahami. Semoga ilmu pada hari ini diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.